Malaysia membuat Indonesia itu diinjak-injak. Kita seolah-olah itu diremehkan oleh mereka, oleh Malaysia. Tapi sekarang kepemimpinan Pak Prabowo, kita menjadi lebih kuat. Karena apa? Karena sumber-sumber daya alam yang kita miliki tidak kita ekspor lagi sebagai sumber mentah, tetapi akan kita jual menjadi bahan yang sudah jadi atau setengah jadi. Ini akan menjadikan kewalahan Malaysia, karena mereka semua barang produksi minimal itu semua dari Indonesia. Seperti itu, sehingga mereka yang dulu itu ongkang-ongkang kaki dan menginjak-injak kita memikir bahwa Indonesia adalah negara yang bodoh, sekarang tinggal kita tunggu selanjutnya. Karena apa? Karena kita sudah mulai memiliki, semenjak mulai memiliki Presiden Jokowi dan Pak Prabowo ini, Indonesia memikirkan bahwa bahan mentah atau barang-barang tambang kita jangan sampai dikuras dan dihabiskan oleh negara lain, tapi kita ekspor nanti sudah menjadi barang jadi yang akan melambung tinggi harganya, sehingga rakyat Indonesia akan menikmati selanjutnya. Kita tunggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Sejak kapan sih Mas Malaysia meremehkan Indonesia? Sejak kapan Malaysia menginjak-injak Indonesia? Sejak kapan Malaysia menghina Indonesia? Justru banyak video-video yang bertebaran di YouTube berita hoak tentang Malaysia. Itulah yang mungkin Anda sering konsumsi, sehingga pemikiran Anda seolah-olah Malaysia itu menghina Indonesia, Malaysia menginjak-injak Indonesia. Padahal enggak seperti itu, Mas. Enggak seperti itu. Selama saya merantau di Malaysia, bekerja di Malaysia, orang-orang di sini itu begitu sangat baik, ramah tamah, seperti saudara sendiri. Jadi ketika saya berteman-teman, kok berteman-teman sih? Ketika saya berteman dan berkawan dengan sahabat-sahabat saya daripada Malaysia, mereka ramah-ramah, nggak ada yang istilahnya menghina ataupun membuli. Namun justru yang perlu Anda berhati-hati dalam bermedia sosial, Anda harus bisa membedakan berita hoak dan berita benar. Nggak ada Malaysia menghina Indonesia, kemudian Malaysia bergantung bahan-bahan mentah dari Indonesia. Enggak seperti itu, Mas, konsepnya. Jangan terpedaya dengan berita hoak. Namun sayangnya, masyarakat kita itu banyak yang terperdaya video hoak tentang berita negara tetangga ya. Memang tidak bisa dinafikan, orang-orang yang membuat berita adu domba tentang Indonesia dan Malaysia itu sangat-sangat luar biasa. Kemarin aja berita tentang TKI ilegal di Malaysia itu sudah selesai dan berujung damai. Tapi segelintir YouTuber Indonesia, Masya Allah beritanya, Indonesia siap kirim TNI untuk memulangkan TKI semua. Kalau dipulangkan semua mau kerja apa? Berjuta-juta orang Indonesia kerja di sini dan menggantungkan hidupnya di sini. Jadi saran saya sahabatku semua, kalian harus bisa membedakan video hoak dan video beneran. Kita simak, lanjut kita video. Lanjut kita ke video. Ternyata, ya mohon maaf, orang-orang kita itu masih percaya berita bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Alhamdulillah Pak Prabowo tidak ekspor lagi macam barang-barang toges, macam beras, macam makanan ringan ataupun telur, mie di Malaysia. Alhamdulillah Pak Prabowo terpilih Indonesia Raya. Sekarang Malaysia, kalau tidak ada barang Indonesia masuk ke Malaysia, mati kelaparan orang Malaysia. Syukur alhamdulillah ditahan semua Pak Prabowo. Nah, tengok apa terjadi. Toke-toke Malaysia ini macam toke-toke Cina. Kalau tidak ada kuli orang Indonesia, Bangladesh, India, Nepal, Kamboja, miskin toke Malaysia ini, toke Cina-Cina itu yang kasih gaji murah itu. Jangan sombong toke-toke Malaysia ini.
Kalau saya sih setuju kalau Indonesia itu memutuskan hubungan diplomatik sama Malaysia. Beras, listrik, gas, nikel, dan lain-lain harus di stop. Jangan sampai dikirim ke Malaysia. Emang Malaysia punya pertanian apa? Nggak ada. Makan aja masih orang kabut, numpang sama negara orang. Negara sendiri aja nggak bisa produksi beras. Hah, biar aja kelaparan, mati semua tuh langsung, enak aja. Saya sih bangga hidup di Indonesia. Beras banyak, bisa produksi sendiri. Malaysia punya apa? Cuma punya Upin Ipin. Bangga saya. Banyak kan yang bilang, alah kerja di Malaysia jadi babu aja bangga. Ya bangga lah, setidaknya walaupun aku babu di negara orang ini, aku menjadi devisa negara sementara yang hina jadi apa dia? Hah? Jadi beban keluarga, beban negara gitu kan. Lepas itu alah kerja di Malaysia ngerosek WC aja kok. Ya kenapa? Janji halal duit yang ku dapatkan tiap bulannya. Anakku bisa makan enak, anakku bisa jalan-jalan, bisa pakai baju cantik. Yang bilang dapat apa? Hah? Iri. Bilang bos. Kerja sayang, kerja. Bangun masa depanmu. Jangan cuma jadi beban. Oke, saya akan memberikan nasihat untuk teman-teman yang saat ini bekerja di Malaysia. Kalau Anda misal kata sudah tidak mau bekerja di Malaysia, ya sudah pulang saja. Kalau saya lihat dari profil Anda itu sekarang masih bekerja di Malaysia. Tujuan Anda untuk membuat video yang bukan-bukan sehingga menimbulkan kerusuhan di media sosial. Tujuannya apa? Padahal Anda mencari rezeki di Malaysia. Ujung-ujungnya gara-gara segelintir orang Indonesia yang ngomong tidak pakai adab, ini akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi kawan-kawan lainnya. Jadi saran saya Mas, kalau Anda masih bekerja di Malaysia, kerja elok-elok. Kalau memang gaji Anda rasa kurang, Anda rasa tidak puas, ya udah kirim, ya udah ya kan, pulang saja. Nggak usah banyak alasan, nggak usah menyalahkan ini, menyalahkan itu. Hidup ini adalah pilihan, dan pilihan tersebut ada dalam diri Anda. Dan stop, nggak usah saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Anda mencari rezeki di Malaysia. Kalau mencari rezeki di negara tetangga kita, carilah rezeki yang elok-elok, ya kan? Tanpa perlu menjelekkan ini, menjelekkan itu. Pada faktanya, Anda mencari makan di dalam negara Malaysia. Mungkin video ini nanti saya juga akan mendapat hujatan ya. Konon saya pembela Malaysia lah, padahal ini video untuk memberikan edukasi supaya sahabatku itu pemikirannya itu bisa terbuka. Jangan mempunyai pemikiran yang terpengaruh dengan berita-berita bohong. Dan pada faktanya orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, yang kerja elok-elok, yang kerja menaati aturan, mereka merasa nyaman dan gajinya juga cukup lumayan. Jangan menyalahkan ini, jangan menyalahkan itu. Kalau dirasa enggak cocok, silakan pulang aja, cari kerja lain Mas. Daripada menyalahkan ini, menyalahkan itu. Ujung-ujungnya nanti dampaknya kepada TKI Malaysia yang lainnya. Kita simak video berikutnya. Inilah faktanya, pengalaman orang Indonesia bekerja di Malaysia. Mereka juga merasa sangat
senang ketika berada dan bekerja di Malaysia. Kira-kira jadi TKI di Malaysia enak gak ya? Perkenalkan, aku Marcel yang biasa akrab dipanggil Koko Bear. By the way, aku jadi TKI di Malaysia sudah sekitar 3 tahunan. Nah, bagaimanakah rasanya kerja di Malaysia? Yuk temani aku cuti sambil aku ceritain ya. Oke, ini aku ceritakan dari awal ya. Nah, aku berangkat ke Malaysia itu setelah COVID guys. Dulu aku terpaksa ya pergi ke Malaysia karena dipecat dari kantor lamaku di Pontianak. Waktu aku bilang mau ke Kuala Lumpur, banyak banget sih kawan-kawan yang nyinyir. Katanya kayak gini, palingan ke Kuala Lumpur jadi kuli. Tapi kalau aku pikir-pikir ya guys, even mereka kerja kantoran juga kuli, betul gak Betul, sih? Mas. Oke, setelah itu di 2012 aku langsung berangkat ke Malaysia. Dan pekerjaan aku dulunya adalah cuci mobil. Yup, benar, nggak salah dengar, cuci mobil. Terjun bebas nggak sih dari kerja kantor langsung cuci mobil? Tapi nggak apa-apa, nggak ada yang salah sih dengan profesi cuci mobil. Cuma di akunya kurang mampu aja gitu. Nah, aku kerja di situ sekitar 1 bulanan dan pada akhirnya cerita punya cerita, aku kerja di tempat aku yang sekarang. Dan sampai sekarang aku nggak pernah menyesal sih ambil keputusan untuk kerja di Malaysia. Karena mulai dari gajinya itu lumayan banget. Aku bisa nabung, aku bisa beli apa yang aku mau gitu ya. Pokoknya beda banget waktu di Indonesia. Kerja sebulan hanya untuk makan sebulan, transportasi, udah gitu aja. Untuk nabung itu susah banget guys. Tapi nggak apa-apa, aku bersyukur semua rezeki itu sudah ada yang ngatur. Dan ya rezeki itu ada aja guys. Ya kalau gitu sekian dulu cerita dari aku. Nanti kita lanjut lagi ya. Aku mau cerita lebih banyak lagi tentang gimana sih rasanya jadi TKI di Malaysia ini. Sampai di sini dulu, aku ciao dulu, bye-bye. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi Halo juga Mbak Nila Safitri. kali ini mau membahas tentang berapa sih gaji TKI tahun 2000. Berapa Mbak? Ini aku baru dapat payslip dan bonus tahunan di tahun ini, tepatnya kemarin di bulan Dapat bonus tahunan. 31 Januari kita selalu dapat namanya bonus tahunan sama sekalian spend gaji untuk bulan Januari ya. Soalnya Februari ini Berapa Mbak? dan katanya di bulan Februari ini basic atau UMR Malaysia itu naik sebesar 1.700 ringgit, Naik 1.700. 6 jutaan guys. Jadi aku mau spill aja berapa sih gaji TKI Malaysia sekarang ini terbaru ya. Ini gaji sebelum kenaikan ya, kenaikan basic 1.700 gitu. Dapat berapa Mbak? Tapi katanya sih yang udah basicnya 1.700 ringgit itu nggak ada kenaikan, yang ada itu yang basicnya masih 1.500, tapi nggak tahu, kita lihat Untuk gaji Februari bulan ini ya guys. apa setil ya. Oke guys, kalian mau disetil mana dulu nih? Mau payslip dulu atau gaji bulanan dulu atau bonus ya ini? Maaf ya kotor, nggak tahu kena apa, kayaknya nggak bisa jadi kotor, mungkin kena ininya kalau makanan yang aku Dapat bonus berapa Mbak? Oke, tanpa basa-basi, ayo kita spell. Langsung dibuka Mbak, dapat bonus berapa? Ternyata lumayan banyak juga ya. Oh iya ya, ini bonus, Bonus. payslip bonus sama payslip Oke, slip gaji. Kita spell mana dulu ya? Pilih mana yang dulu Mbak, kertasnya kok banyak. Sabar ya. Ini Bonus. yang ini gaji. Oke, kotor ya. Kita dimulai dari apa ya? Ini Berapa Mbak gajinya? nama bener, terus di sini ada tanggal juga, Januari 2025. Salary, aduh udah nggak jelas lagi. Salary itu gaji basic ya, itu 2.121. Terus ada allowance ya, ada allowance banyak ini allowance-nya. Kalau kerja pagi itu 8 ringgit, kerja malam 12 ringgit. Beda ya. Allowance shift ya guys. Kerja malam lebih mahal. 24 atau 48. Terus ini ada kehadiran ya, terus ada insentif, terus ada bonus, bonus sih, apa namanya, cuti tahunan. Jadi kan kita dikasih cuti tahunan, tahun itu aku dapat 17 hari, terus udah diambil 13 hari, sisanya 4 hari. Dan 4 hari itu dibayar sebesar 326.
Jadi di total semua temulah 2.719 ringgit. Ini no overtime atau nggak ada lemburan ya guys. Biasanya kalau ada lemburan tuh di sini lebih banyak. Lemburannya berapa itu di sini ada, ya banyak lah pokoknya. Dan ini udah 1 tahun kayaknya, udah mau 1 tahun tuh nggak ada nggak ada ini, nggak ada lemburan. Berarti emang karena productionnya nurun, orderan turun, jadi nggak ada OT sama sekali, di cut ya. Terus lagi proses buat kilang baru juga di Aircraft, jadi mungkin dananya tuh masuk ke kilang baru semua. Terus tahun ini pun gak ada dinner juga, tapi masih baik nggak dipulangin ya guys, kan kebanyakan banyak kilang yang dipulangin kan karena gak ada orderan, atau mungkin mau milih orang tempatan aja daripada pekerja imigran Indonesia gitu guys. Terus di sini ada potongan-potongan, yaitu potongan Sosco staff contribution 13 ringgit, insurance 10 ringgit, hostel 15, ini wajib ya. Terus dan kalau udah dipotong semua ini sama yang potongan yang ini, ketemulah gaji bersihnya sebesar 2.680 ya, 2.600. Gede itu mbak. Sekarang rate-nya lagi murah banget ya, 1 juta ini 270 ringgit ya, segini sekitar 9 juta. 9 jutaan. Ini nggak ada lembur, nggak ada lembur. 9 jutaan. Kalau lembur bisa mencapai 3.000 lebih ya guys, tergantung lemburan atau tergantung banyaknya OT yang kita ambil guys gitu. Oke, ini udah di payslip bulannya. Kita lihat di bonus tahunan. Aku tuh kurang paham penjelasannya gimana ya, jadi ditulisnya ini gini, nama, terus basicnya aku tuh UMR-nya UMR sih basicnya aku tuh 2.100. Oke mbak. Terus aku tuh dapat nilai B, enggak baik lah. Terus dikasih bonusnya 1 kali gaji guys, 1 kali gaji. Basicnya aku 2.121, terus dikurangin, nggak tahu ini potongan apa, aku kurang tahu. Terus di total bersih bonusnya tuh 2.057. Wow, Itu sekitar berapa ya, 7 juta kan ya, 7 juta tadi 9 juta. 6 juta 7 juta gitu lah guys. Aku nanti ngitung lagi deh, soalnya rate-nya lagi murah banget ya. Nih di sini tuh dapat apa, payslip juga untuk bonus guys. Jadi tuh kita gaji itu bisa diteliti dengan detail ya, nggak ada dikurangin, nggak ada dilebihin. Samakan jumlahnya 2.057, di sini juga 2.057, totalnya juga 2.057. Jadi kalau ini 2.057 ini bonus tahunan tambah dengan Berapa mbak? gaji bulan Januari 2.600 ya, sekitar 4.900 guys, 1 bulan. Hanya untuk di bulan Januari guys, sama bulan Juli, karena setahun itu bonusnya 2 kali. Bonusnya 2 kali, masya Allah. Oke, itu aja penjelasan untuk gaji 2025. Jangan lupa di like dan subscribe ya guys. Oke, itu aja penjelasan tentang gaji aku di tahun 2025 bulan Januari. Ya semoga teman-teman yang mau ke Malaysia dipermudah. Soalnya tuh sekarang ini belum ada loker ya guys. Jadi masih ditutup dulu dan gak tahu kapan bukanya. Di kilang aku pun pada balik semua, kebanyakan balik lah. Tapi gak ada manpower masuk gitu. Jadi pengurangan manpower, tapi produksi juga lagi down, lagi turun, jadi nggak ada orderan guys. Oke, itu aja
cerita daripada Mbak Nila Safitri, seorang tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Kilang, Malaysia. Faktanya Mbak Nila Safitri yang cukup lama bekerja di Malaysia dan beliau bekerja lewat jalur resmi, beliau bekerja di kilang atau di pabrik masih bisa gajian 8 juta per bulan. Mungkin Mbak Nila Safitri ini orang lama ya, kemudian dapat bonus tahunan, digabungkan bonus dengan gaji, itu kalau dirupiahkan sekitar 14 juta lebih. Masya Allah, luar biasa Mbak Nila Safitri. Barakallah Mbak, mudah-mudahan jerih payah Anda merantau dan bekerja di Malaysia, Anda seorang wanita hebat, Anda seorang wanita yang luar biasa dalam bekerja, bukan hanya bisa merubah ekonomi keluarga Anda saja, tetapi Anda adalah pahlawan devisa sebenarnya. Dan juga cerita dari mas-mas TKI yang daripada Kalimantan, beliau juga merasa sangat bersyukur ketika bekerja di Malaysia. Karena apa? Dalam merantau menjadi TKI di Malaysia, bekerja di Malaysia, mas-masnya dulunya yang kerja di Indonesia hanya cukup untuk makan dalam waktu 1 bulan, sekarang kerja di Malaysia beda jauh. Bisa untuk makan dan juga bisa untuk menabung. Dan tentunya setiap seorang perantau mempunyai cerita pengalaman berbeda-beda. Dan para sahabat-sahabatku semua, stop untuk menghina negara tetangga kita yaitu Malaysia. Kenapa kalian benci Malaysia? Apa salah Malaysia? Pada faktanya orang-orang di Malaysia juga sangat baik. Orang-orang Malaysia juga sangat peramah tamah. Dan bos-bos di Malaysia juga banyak yang sangat baik hati. Kalaupun mungkin sahabat-sahabat mendapat bos yang istilahnya kurang baik, ya kan, kalau dirasa enggak cocok, enggak nyaman, ya pulang aja daripada membuat video di media sosial, kemudian mengatakan ini itu. Mana-mana negara sama. Di Malaysia juga ada orang baik, di Indonesia juga ada orang baik, di Malaysia ada orang kurang baik, di Indonesia pun sama, ada orang kurang baik. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Kiranya suka dengan videonya Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.